Api membakar 4 rumah warga di kawasan Jalan Babakan Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Tak hanya itu, warga juga berusaha menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Menurut salah seorang warga, api berasal dari salah satu rumah kemudian merembet ke bangunan lain. Kebakaran diduga akibat adanya arus pendek listrik. Itu awalnya api dari mana, Kang? Nggak tahu, tahu-taunya udah besar aja dari atap rumah itu pas begitu lihat, saya ke sana ada percikan kabel kayak gitu. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung sempat kesulitan untuk memadamkan api karena akses yang sempit. Meski demikian, petugas berhasil memadamkan api setelah 1 jam. Meski menimbulkan kerugian, beruntung kebakaran tidak menelan korban, baik luka maupun jiwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana, iNews melaporkan. Petugas menemukan 1 korban longsor dan banjir bandang yang tertimbun material longsor di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan meninggal dunia di kedalaman 2 meter. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Korban diketahui atas nama Umar berusia 42 tahun. Isak tangis keluarga korban pun pecah saat jenazah korban diangkut petugas. Penemuan jenazah, tadi jenazah kita sudah temukan kurang lebih pukul 11 siang. Dan tadi posisi korban kaleng-kaleng dan masih tertimbun sebagian tanah dan batuan. Tadi kita urai pelan-pelan, alhamdulillah sekarang sudah diangkat dan sekarang Sebelumnya banjir bandang dan longsor terjadi di kawasan ini Rabu malam lalu. Akibatnya puluhan rumah rusak tersapu banjir dan longsor. Sementara itu ratusan warga mengungsi dan 2 orang meninggal dunia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Angkutan kota jurusan Subang Cimenteng terbakar tepat di depan SD Negeri Banjarsari, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Subang, Jawa Barat. Kebakaran sempat menimbulkan beberapa kali ledakan. Seorang penumpang bernama Mai tewas akibat tidak sempat menyelamatkan diri karena pingsan melihat api. Sementara sopir angkot mengalami luka bakar. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Sementara korban dievakuasi ke RSUD Subang untuk divisum. Dalam penyelidikan pihak Reskrim Polres Subang belum bisa menentukan, masih dalam tahap penyelidikan. Diduga awal itu dari konsleting kabel. Lebih lanjutnya nanti mungkin hasil dari penyelidikan identifikasi Polres Subang. Totalnya ada berapa penumpang dan Menurut saksi total penumpang cuma 1, yaitu yang bernama korban Ibu Mai, warga setempat di sini, dan pengemudi pun luka bakar di sebelah kiri bagian wajah, belum bisa ditanya, masih shock. Tiga unit mobil derek masih terus berusaha mengevakuasi bangkai bus pariwisata yang berada di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 20 meter di Jalan Raya Bandung Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski sudah 3 kali proses pengangkatan bangkai bus dilakukan, namun masih gagal karena terkendala oleh kondisi jurang yang curam dengan kemiringan sekitar 90 derajat. Sementara semua korban telah berhasil dievakuasi, baik yang meninggal, luka berat ataupun luka ringan. Setelah kita lakukan 3 kali penarikan ataupun pengangkatan daripada bus tersebut, ini karena memang medannya yang derajat kemiringannya itu hampir 90 derajat, sehingga ketika bangkai bus ini ditarik dari permukaan jalan yang posisinya di atas, itu justru terhalangi oleh tanah. Sebelumnya Sabtu dini hari bus pariwisata yang membawa sekitar 60 penumpang rombongan dari guru dan keluarga SDN Sayang Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, masuk jurang di Jalan Raya Bandung Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya dengan kedalaman sekitar 20 meter.
Akibat kecelakaan ini, 3 orang meninggal dunia terdiri dari pasangan suami istri dan 1 kondektur bus. Sementara korban yang mengalami luka berat sebanyak 6 orang dan 40 orang lainnya mengalami luka ringan dan dibawa ke Puskesmas Raja Polah dan Puskesmas Jamanis. Sementara korban meninggal dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono, iNews melaporkan. Promosi minuman keras yang berbau sara yang dilakukan Holy Wings berbuntut panjang. Jumat malam, ratusan orang yang tergabung dalam gerakan pemuda Ansor konvoi ke sejumlah titik yang berada di Jakarta Selatan. Ada 3 tempat hiburan malam Holy Wings yang berada di Senopati, Senayan, dan Gatot Subroto didatangi oleh anggota GP Ansor. Untuk memastikan bahwasanya kejadian ini tidak ulang untuk kedua atau ketiga kalinya. Karena kami nggak bisa menjamin kalau sampai hal ini mampu menyulut keyakinan yang mendalam untuk seluruh warga atau kaum muslimin, orang Islam. Kami itu yang kami khawatirkan. Meski dalam kondisi tertutup, gerakan pemuda Ansor tetap menyegel tempat hiburan malam ini. Mereka mengancam bila segel tersebut dibuka oleh pihak pengelola akan mengerahkan massa yang lebih besar. Dari Jakarta, Denny Helmisa Jambati, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 pegawai Holy Wings sebagai tersangka atas kasus promosi minuman gratis untuk bernama Muhammad dan Maria di Holy Wings. Ke-6 pegawai tersebut berinisial EJD, NDP, DAD, EA, AAP, dan AAN yang merupakan Direktur Kreatif Holy Wings hingga Medsos Officer yang bertugas mengupload ke media sosial resmi Holy Wings. Motif dari para pelaku diketahui adalah untuk menarik pengunjung. Konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet HW, khususnya di outlet yang persentase penjualannya di bawah target 60%. Dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dengan ancaman hukuman paling tinggi 10 tahun penjara. Polisi juga menyita sejumlah alat bukti yaitu sebuah PC, harddisk eksternal, laptop, dan juga kabel LAN, serta capture postingan dari media sosial. Promosi minuman beralkohol bagi yang bernama Muhammad dan Maria dari Holy Wings membuat heboh. Promo dianggap melewati batas karena menyinggung unsur agama. Kecaman mengalir dari berbagai pihak, termasuk warganet. Bahkan GP Ansor DKI Jakarta mengancam akan menggeruduk tempat hiburan ini. DWGP Ansor sangat terpukul dengan adanya promosi tersebut. Karena nama Muhammad itu adalah salah satu nama kebanggaan yang ada di umat Islam. Contoh kecil, nama Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, panutan kita. Oleh karena itu, kami akan meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin daripada Holy Wings. Kemudian yang kedua, kami sudah memerintahkan seluruh kader Banser di DKI Jakarta untuk mensweeping semua titik-titik Holy Wings yang ada di Jakarta. Manajemen Holy Wings juga telah mencabut promosi dan meminta maaf secara terbuka. Namun hal itu tak menyelesaikan masalah. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta melalui Disparekraf telah menjatuhkan surat peringatan 1 ke manajemen Holy Wings. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja.
Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Puncak kemeriahan ulang tahun Jakarta ke-495 tahun digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam. Bertema Jakarta Hajatan, acara di JIS menjadi garis finish rangkaian acara yang telah berlangsung sejak 24 Mei lalu. Malam puncak Jakarta Hajatan akan dimeriahkan dengan laser show dan video mapping, serta konser musik yang dimeriahkan sederet penyanyi dan band ternama. Di antaranya Wali, Ungu, Padi, hingga Saikoji. Tiket masuk malam puncak Jakarta Hajatan gratis, namun kini telah habis. Sebelumnya tiket elektronik dibagikan melalui aplikasi Jaklingko yang selanjutnya ditukar dengan gelang akses. Sementara untuk menunjang acara, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan transportasi Transjakarta dari dan menuju lokasi acara di JIS. Ada 12 lokasi Transjakarta yang gratis dari dan ke JIS. Layanan gratis mulai dari pukul 13 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Bak gadis remaja yang terus bersolek, ibu kota terus mempercantik wajahnya. Bahkan saat usianya sudah nyaris mencapai 5 abad. Jakarta terus bersolek dan memesona siapapun yang datang menikmati keelokan budaya dan keindahan kotanya. Salah satu wujud wajah baru Jakarta adalah Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Karet Sudirman. Terletak di jantung Jakarta, JPO ini dibangun dengan desain yang unik dan menawan. Berbentuk kapal pinisi kapal legendaris Indonesia, JPO ini juga menjadi satu-satunya yang memiliki jalur khusus pesepeda. Dilengkapi dengan lift, jembatan ini mengusung kesetaraan bagi pejalan kaki, pesepeda, dan juga ramah bagi penyandang disabilitas. JPO yang dilengkapi anjungan untuk menikmati pemandangan megapolitan ini pun jadi ikon wisata baru Jakarta. Sadar akan kebutuhan warga terhadap ruang terbuka hijau dan rekreasi,
Pemprov DKI merevitalisasi taman di Tebet menjadi ekopark. Taman ini dilengkapi dengan area bermain anak, serta jembatan penghubung Taman Selatan dan Utara yang langsung menjadi spot favorit warga. Karena di jembatan ini selain pengunjung bisa menikmati pemandangan, juga menjadi spot terbaik untuk berfoto atau selfie. Pengunjung juga bisa berjalan menikmati suasana taman, bahkan menggelar tikar dan bersantai menyantap sajian yang dibawa dari rumah. Pemprov DKI juga merevitalisasi Taman Ismail Marzuki yang sudah lekat sebagai pusat kegiatan seni budaya di Jakarta. Gedung baru berlantai 14 menjadi salah satu keunikan wajah baru Taman Ismail Marzuki. Bangunannya merupakan inspirasi dari lagu ciptaan Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Kelapa. Di dalam gedung panjang dibangun aneka fasilitas untuk warga maupun para seniman, termasuk Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta. Ruang baca perpustakaan ini dibuat dengan nuansa kayu yang menghadap ke planetarium. Selain perpustakaan, kolam renang di rooftop gedung menjadi bagian baru yang makin menambah cantik wajah Taman Ismail Marzuki. Jakarta juga kini memiliki stadion-stadion multi-event bertaraf internasional berkonsep Green Building Level Platinum Grade, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Dibangun di atas tanah seluas 22,1 hektar, JIS dapat menampung 82.000 pengunjung, jumlah yang lebih besar dari kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. JIS juga memiliki sejumlah fasilitas mewah, diantaranya Sky Viewing Deck, yang dapat digunakan pengunjung untuk melihat pemandangan lapangan dari ketinggian. Tim Liputan iNews melaporkan. Angkutan kota jurusan Subang Cimenteng terbakar tepat di depan SDN Banjarsari, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Subang, Jawa Barat. Kebakaran sempat menimbulkan beberapa kali suara ledakan. Seorang perempuan penumpang bernama Mai tewas akibat tidak sempat menyelamatkan diri karena pingsan melihat api. Sementara sopir angkot mengalami luka bakar. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Sementara korban dievakuasi ke RSUD Subang untuk divisum. Dalam penyelidikan pihak Reskrim Polres Subang belum bisa menentukan, masih dalam tahap penyelidikan. Diduga awal itu dari konsleting kabel. Lebih lanjutnya nanti mungkin hasil dari penyelidikan identifikasi Polres Subang. Totalnya ada berapa penumpang dan? Menurut saksi total penumpang cuma satu, yaitu yang bernama korban Ibu Mai, warga setempat di sini, dan pengemudi pun luka bakar di sebelah kiri bagian wajah, belum bisa ditanya masih. Usai melakukan gelar perkara, Kepolisian Resor Metro Bekasi menaikkan status kasus pengeroyokan yang melibatkan aktor laga Iko Uwais dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam tahap ini, polisi akan menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Namun polisi harus menyempurnakan alat bukti yang ada. Sementara itu, Iko Uwais dijadwalkan kembali diperiksa pada hari ini. Jadi dalam proses penyidikan ini, penyidik mengumpulkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Apabila alat bukti tersebut cukup, maka kita akan lakukan gelar perkara kembali untuk menetapkan siapa tersangkanya. Petunjuk sudah beberapa kita amankan, nanti alat bukti yang lain termasuk beberapa saksi kita periksa, termasuk nanti dokter yang melakukan pemeriksaan visum dari saudara RD juga akan kami lakukan pemeriksaan. Sebelumnya Iko Uwais dan rekannya Firmansyah dilaporkan seorang desainer interior bernama Rudi ke polisi. Rudi mengaku dianiaya Iko Uwais saat ia menagih sisa pembayaran pelunasan biaya jasa interior rumah Iko Uwais. Dalam kasus ini polisi sudah memeriksa Iko Uwais dan istrinya Audi Item sebagai saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga pencarian petugas menemukan satu jenazah korban longsor dan banjir bandang di Bogor, Jawa Barat. Keluarga korban histeris dan pingsan saat menyaksikan jenazah diangkut petugas.
Hendak bikin ulas, kelompok gangster yang tengah menunggu lawannya diamankan tim patroli presisi Polda Metro Jaya di kawasan Kalibata, Jakarta, Sabtu dini hari tadi. Setidaknya ada 12 remaja diamankan dalam patroli ini. Penangkapan berawal kecurigaan para remaja yang tengah berkumpul di jalan. Saat hendak didekati, para remaja ini langsung melarikan diri. Ketiga petugas melakukan pengejaran, beberapa di antaranya mencoba melawan. Setelah diperiksa, mereka mengaku sedang menunggu lawan untuk tawuran. Tim presisi Polda Metro Jaya menyita berbagai senjata tajam berupa 6 celurit, panah, dan sebuah stick golf. 6 unit kendaraan yang digunakan remaja ini untuk berkeliling mencari lawan pun turut disita. Kami mendapat info dari masyarakat maupun dari sosial media bahwa akan ada tawuran di sekitar Kalibata. Setelahnya kami menyusuri lokasi tersebut dan benar kami mendapati sekelompok gangster yang akan menunggu musuhnya untuk melaksanakan tawuran. Selanjutnya para remaja beserta senjata tajam dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Film bergenre drama berjudul Ranah Tiga Warna sebentar lagi bisa Anda saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Diadaptasi dari novel terlaris karya Ahmad Fadi. Film ini tentang perjuangan seorang anak muda dari kampung yang ingin mengikuti jejak idolanya B.J. Habibie untuk belajar dan merantau hingga keliling dunia. Sesuai dengan ininya ya, dengan statementnya Man Sobaru Zafira, siapa yang bersabar dialah yang beruntung. Jadi kita bersabar banget untuk film ini. Jadi kita mulai inisiat dari tahun 2018 dan ya kita baru bisa rilis akhirnya di tahun 2022. Jadi sangat panjang sekali. Banyak lokasi, banyak titik, ada di Bandung, Maninjau, ada di Yordan, ada di Kanada, ada di Washington DC gitu. Ya dengan kompromi dari penulis dan semuanya dan produser, akhirnya bagaimana caranya film ini menjadi seperti novelnya. Diperankan oleh aktor muda berbakat di tanah air, film ini dikemas untuk dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat dan memberikan inspirasi bagi generasi milenial dan generasi Z. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Inilah Pasar Kambing Anam. Salah satu lokasi jual beli kambing untuk membayar dam bagi jemaah. Pasar kambing ini terletak di Kakiah Mekah. Harga termurah untuk kambing dengan berat 10 kg adalah 250 rial Arab Saudi atau sekitar 1 juta rupiah. Sementara untuk kambing seberat 30 kg adalah 500 rial Arab Saudi. Harga tersebut belum termasuk ongkos penyembelihan dan pemotongan daging kambing menjadi bagian-bagian kecil. Sejumlah penjual kambing biasa memasang tarif 60 rial Arab Saudi untuk penyembelihan dan pemotongan. Lantaran sebagian besar jemaah Indonesia menjalani umroh lebih dahulu dan dilanjutkan dengan proses haji alias haji tamatu, maka dam yang harus dibayarkan masuk dalam kategori dam nusuk, yang merupakan pembayaran denda yang bukan disebabkan pelanggaran, melainkan karena rangkaian yang dipilih. Jadi karena kita itu menjalankan ibadah haji yang jenis tamatuk dan kiron, itu maka kita diharuskan membayar rangkaian ibadahnya. Nah, itu bukan karena kesalahannya. Pilihannya itu kalau tidak kuat, misalkan tidak kuat untuk menyembelih kambing, itu boleh diganti dengan puasa. Puasanya 10 hari. 3 hari itu dilakukan di Makkah. Itu kemudian 7 harinya itu di daerah masing-masing. Bisa dilanjutkan di rumah nanti gitu. Kementerian Agama mengimbau agar jemaah membayarkan dam melalui jalur resmi berupa bank dan pos Saudi. Jemaah juga sebaiknya memilih rekanan pembayaran dam yang dapat menyaksikan langsung prosesi penyembelihan. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Calon siswa Polri tewas laka lantas.
Tes BLT warga desa datangi Pemda Lahat. Lezatnya makan di dapur Neka. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anya Sumsel edisi hari ini Senin 27 Juni 2022. Saya Romi Afiansa, inilah Anya Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang calon siswa atau Kasis Bintara Polri mengalami kecelakaan lalu lintas di depan pintu tol Pemulutan. Korban tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit Bari Palembang. Seorang calon siswa Bintara meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas di depan pintu tol Pemulutan Ogan Komering Ilir pada Jumat. Dari data yang berhasil dihimpun, korban bernama Muhammad Syadda Agustiawan, 19 tahun, warga Jalan Lintas Timur kilometer 35, mengalami luka fatal yakni dengan bagian dada, patah tulang rusuk, serta leher dan kepala. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bari Palembang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Setelah sempat mendapatkan perawatan medis selama 30 menit di Rumah Sakit Bari Palembang, korban akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Anggota Satlantas Polres Ogan Ilir yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang, Aibda Kurniawan, mengatakan kejadian bermula korban yang datang dari arah Palembang hendak menuju Ogan Ilir mengendarai sepeda motornya. Korban mengendarai sepeda motor Matic dari Palembang menuju Ogan Ilir. Saat di TKP tabrakan dengan truk Fuso. Korban atas nama Muhammad Syadda Agustiawan, alamat Jalan Lintas Timur, Kecamatan Indralaya, lorong Pelda Wahab, itu dari arah Palembang menuju ke Indralaya. Tiba di TKP, diperkirakan ada kendaraan Fuso tidak masuk ke ke tol Pemulutan, jadi terjadi kecelakaan. Tes polri tadi Pak ya. Nah ini Minta kabarnya belum tahu aku lulus apa kan bakal pantuhir terakhir kan. Iya. Kalau dia lulus ini berarti dia pantuhir kan. Masih kabarnya belum dapat kabar dari dia. Lulus apa tidak? Lulus apa tidak hari ini pengumumannya. Ini kabar dapat dari mana Pak kita dia kecelakaannya Pak? Dari wong tuanya pun tapi kritis. Jenazah korban dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Sementara itu, puluhan warga desa Padurakse, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, mendatangi Pemkab Lahat. Warga mempertanyakan dana BLT yang tak kunjung terrealisasi selama 6 bulan. Pada oknum aparat di bawahan Pak. Puluhan warga desa Padurakse, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat mendatangi Pemkab Lahat. Aksi damai digelar lantaran 80 warga desa yang sebelumnya masuk dalam kategori penerima manfaat memenuhi syarat sebagai penerima BLT dari dana desa dicoret oleh pemerintah desa tanpa alasan dan pemberitahuan. Selama 6 bulan sejak Januari hingga Juni 2022, pemerintah desa tak kunjung merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Mandeknya penyaluran BLT dana desa dipertanyakan warga. Selain menuntut pencairan dan memasukkan nama mereka sebagai penerima manfaat, warga juga menuntut transparansi serta kinerja pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan. BLT dana desa Paduraksa ini tidak dicairkan oleh oknum kepala desa dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, beberapa hal yang kami sampaikan, makanya tadi di orasi, di aksi kami sampaikan sangat kecewa, khususnya kepada pemerintah daerah, di mana Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lahat, dana desa termasuk anggaran BLT sudah masuk ke kas desa, tahapannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak desa. Memang sudah pencairan atau belum, Pak? Kalau kita sudah disalurkan, jadi kita berbicaranya dua kategori nih, salur dengan cair. Kalau salur kita bantu desa untuk melengkapi syarat untuk salur. Nah kalau cair itu tugas kepala desa. Keluhan lainnya antara lain penerima double dan data ganda, penerima yang sudah pindah 4 tahun namun masih menerima BLT. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas keberangkatan jemaah calon haji Kloter 1 embarkasi Palembang berangkat ke Tanah Suci Sabtu pagi. Calon jemaah langsung diberangkatkan dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Jemaah calon haji Kloter 1 embarkasi Palembang berangkat ke Tanah Suci. Kloter 1 berisi sebanyak 450 orang jemaah yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Oku Timur. Para jemaah lebih dulu mengikuti proses pelepasan di Asrama Haji Sumatera Selatan. Sebelum berangkat, jemaah menerima paspor setelah melalui pemeriksaan bagasi oleh petugas bandara. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turut hadir dalam pelepasan jemaah menuju Tanah Suci. Herman Deru mengingatkan jemaah untuk selalu mentaati protokol kesehatan dan berharap jemaah Sumsel turut menjaga nama baik daerah selama di Tanah Suci. Selain berdoa untuk diri sendiri di Tanah Suci, Herman Deru juga berharap para calon jemaah haji untuk dapat mendoakan kebaikan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Di tahun ini, embarkasi Palembang dijadwalkan memberangkatkan 3.183 jemaah yang terbagi dalam 9 kloter bersama jemaah dari Bangka Belitung. Proses pemberangkatan akan berlangsung selama 9 hari ke depan. Kementerian Agama Sumatera Selatan mengupayakan proses pelayanan jemaah selama di embarkasi dapat berjalan dengan lancar. Kita sekarang lebih kurang 50% lah diberikan pemberangkatan ini dari Sumsel yang biasanya 7.000 sekarang 3.180. Jadi lumayan lah, artinya pendaftarannya dibuka dan kita sudah layani dengan baik dan kita secara simbolik sudah kita lepas secara perdana dan mereka akan terbang subuh nanti. Pada kloter pertama ini, Bapak Gubernur berkenan untuk melepas jamaah secara langsung dari Oku Timur ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menunaikan semua rukun haji dan kita berharap semuanya dapat meraih gelar haji yang mabrur dan mabrur. Dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, jemaah Kloter 1 embarkasi Palembang diangkut menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines. Mereka dijadwalkan tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu pukul 10.45 pagi waktu setempat. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Safari Subuh Kota Palembang kembali menggelora. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih.
tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, sempat vakum hampir 2 tahun lamanya akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kota Palembang kini kembali menggelorakan safari subuh di 107 kelurahan bersama 600 ustadz dan sedekah bersama 11.000 ASN. Hal ini sebagai upaya mempererat silaturahmi dan memakmurkan masjid-masjid yang ada di Kota Palembang. Pandemi COVID-19 berlalu, perekonomian maupun aktivitas masyarakat mulai bangkit. Mengawali kebangkitan tersebut, pemerintah Kota Palembang kembali menggelorakan safari subuh di 107 kelurahan bersama 600 ustadz sedekah bersama 11.000 ASN dan kegiatan gotong royong. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Palembang usai melaunching gerakan sedekah subuh dan berbagi paket sembako bersama 11.000 ASN di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang. Kegiatan safari subuh dan sedekah bersama ASN dimulai di awal bulan Juli ini dengan tujuan mempererat silaturahmi, membangun jiwa disiplin dan juga memakmurkan masjid-masjid maupun musola yang ada di Kota Palembang. Yang pertama tadi ketemu dengan tim sanitasi project, ya. Hadir langsung dari Kementerian Mendagri, Bappenas, kemudian ada 5 sektor, ya, membahas kaitan dengan sanitasi secara perkotaan, secara komunal permukiman maupun subsetting. Nah, kita bersyukur Palembang ini sudah 94% sanitasinya sudah. Seluruh ASN akan terlibat dengan menyumbang 2.000 per orangnya yang mana hasilnya akan disumbangkan di bulan Juli mendatang. Jika serentak seluruh ASN dan honor seluruh pegawai BMD seluruhnya harus ikut sholat subuh. Oke, goalnya apa sih Pak sebenarnya untuk ASN? Kita goalnya kan kita ingin ada kedahsyatan ya dengan sholat subuh, ada gerakan yang luar biasa. Di samping kita melaksanakan sholat subuh tentunya ada gerakan sedekah. Maka kita bagi sejenis sembako kepada 107 ini dulu yang menggerakkan. Setelah itu ke seluruh masjid di saat tanggal 3 itu seluruh sampai ke tingkat kelurahan RT. Gerakan itu secara masif kita laksanakan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pagar Alam ke-21 tahun ditandai dengan digelarnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di ruang sidang utama DPRD Selasa 21 Juni 2022. Berlangsung khidmat dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Rapat paripurna dipimpin dan dibuka langsung Ketua DPRD Kota Pagar Alam Jenny Sandia serta dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta tamu undangan lainnya. Turut hadir Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadli serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pagar Alam. Dalam kata sambutannya, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan di hari ulang tahun ke-21 tahun Kota Pagar Alam mengusung tema meningkatkan inovasi tumbuh ekonomi, wujudkan masyarakat sejahtera menuju Pagar Alam maju. Maka kerja cerdas lewat kerja keras pemerintah sangat diperlukan dalam menciptakan inovasi kreatif guna mendukung ekonomi kerakyatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan selain tempat berwisata, Kota Pagar Alam juga terkenal dengan energi terbarukan yang sudah dilakukan 100%, penyuplai listrik di Kota Pagar Alam. Dengan kondisi alam yang masih terjaga baik, aliran sungai dengan komitmen masyarakat untuk menjaga hutan sehingga dapat digunakan dengan baik sebagai energi terbarukan. City satu-satunya di dunia yang sebuah kota madya, setingkat kota madya itu yang berkomitmen dan sudah dilaksanakan 100% kotanya pakai energi terbarukan. Bukan sekedar turbin yang diputar air, tapi air itu datangnya dari mana? Tahun ini adalah mengedepankan inovasi sudah dibahas dan disampaikan tuntas
menurut pendapat Pak Gubernur. Berarti inovasi adalah pembangunan yang tidak hanya dalam bentuk wujud fisik, tetapi bisa inovasi dengan yang pembangunan yang tidak nyata tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dan saya program dan kegiatan dari masing-masing OPD ini memang harus bersinergi dengan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah menjadi komitmen dari kepala daerah itu sendiri. Dengan digelarnya peringatan HUT Kota Pagar Alam, kedepannya dapat lebih maju lagi, baik di bidang pariwisata maupun pertanian, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Pagar Alam ke-21, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni membuka langsung Bazar dan Bersama Expo Kota Pagar Alam. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kota Pagar Alam ke-21 menggelar Bazar Bersama Expo dengan ditandai pelepasan burung merpati dan pelepasan balon ke udara yang digelar di Lapangan Merdeka Alun-Alun Utara, Kota Pagar Alam. Pembukaan Bazar dan Bersama Expo Kota Pagar Alam dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni, Wakil Wali Kota Pagar Alam Muhammad Fadli, dan tamu undangan lainnya, serta Forkopimda Pagar Alam. Selain menyajikan hiburan kepada masyarakat, Bazar dan Bersama Expo ini juga meningkatkan geliat perekonomian masyarakat. Sebanyak 42 stand yang didirikan selain diisi seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam, juga melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni mengatakan HUT Kota Pagar Alam ke-21 terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang pertanian maupun di bidang pariwisata. Selain itu, Pagar Alam merupakan salah satu kota di dunia yang sudah menggunakan green energy, energi baru terbarukan. Ada beberapa kebijakan Kota Pagar Alam yang dimulai di HUT ke-20, di mana kita sekarang menjadi salah satu kota di dunia yang green energy. Nah, ini yang harus kita betul-betul manfaatkan ini, dan kita harus memulai mengajak masyarakat menggunakan semua ke arah green energy. Bazar dan Bersama Expo diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta memberikan sarana rekreasi hiburan bagi masyarakat Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Lezatnya makan di dapur Neka. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno.
biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, 3 bulan melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian Bupati Ogan Komering Ulu, Kamis malam Gubernur Sumatera Selatan melantik Teddy Melwansa sebagai pejabat Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelantikan Teddy dilakukan bersamaan dengan pejabat Bupati Muara Enim, Kurniawan. Kamis malam Gubernur Sumatera Selatan melantik Teddy Melwansa sebagai pejabat Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelantikan Teddy dilakukan bersamaan dengan pejabat Bupati Muara Enim, Kurniawan, di Istana Gubernur Sumatera Selatan, Gede Agung Palembang, di Jalan Demang, Lebar Daun, Palembang. Pengangkatan Teddy Melwansa sebagai pejabat Bupati Ogan Komering Ulu berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. PJ Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Melwansa mengatakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memastikan roda pemerintahan, roda pembangunan, roda pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Kolaborasi semua pihak dapat mewujudkan program kerja Gubernur Sumatera Selatan menuju Sumsel maju untuk semua. Teddy sebelumnya menjabat Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan yang dilantik Gubernur Herman Deru sebagai pelaksana harian Bupati Ogan Komering Ulu pada Maret lalu, menggantikan posisi pelaksana harian Bupati Ogan Komering Ulu Edward Chandra. Ini kami baru saja mendapatkan anugerah dan amanah sekaligus atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Menteri Dalam Negeri atas kepercayaannya ini, dan insya Allah ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelantikan juga dilakukan Ketua Penggerak Tim PKK Provinsi Sumatera Selatan, Febrita Lustia Hermanderu, kepada pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu, Suesti Karenia. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Bagi kalian pecinta kuliner Padang, Sumatera Barat, nah di Palembang, tepatnya di Jalan Mai Salim Batubara, Lorong Nurul Huda, Sekip Pangkal, telah hadir sebuah rumah makan berkonsep menyerupai coffee shop, akan tetapi dengan tidak meninggalkan khas daerah Minang, Sumatera Barat. Kreasi para pemilik UMKM tepatnya di Kota Palembang kian menggelora. Terlihat pada sebuah warung nasi Padang di Jalan Mai Salim Batubara, Lorong Nurul Huda, Sekip Pangkal dengan dekorasi bangunan menyerupai coffee shop bernuansa Minang. Terlihat dari kostum para pegawainya laki-laki menggunakan deta, sedangkan untuk wanita menggunakan tingkulua. Tak hanya itu, cara penyajian pun sedikit berbeda dengan rumah makan Padang pada umumnya. Untuk nasi telah dicetak dan dibungkus dengan daun pisang, sedangkan untuk menu-menu lainnya dibuat menyerupai prasmanan. Bagi kalian yang ingin mencari oleh-oleh khas Padang, di sini juga terdapat pojok-pojok khas Padang seperti keripik sanjai, daka-daka, ladu, keripik jengkol, balui, dan lain-lain. Sama ya kayak di kita di kampung-kampung sarapan nasi uduk, nasi goreng Padang itu sama. Cuman yang berbeda adalah di makan siang kita usung dari campuran nasi kapau dan nasi sek Padang Pariaman. Jadi sek itu sebungkus kenyang. Kami siapkan nasi dalam bentuk daun-daun. Nah, prasmanannya adalah pembeli tinggal menunjuk menu-menu apa yang akan dimakan saat itu. Bagi Anda yang ingin singgah dan mencicipi masakan dan makanan nasi Padang dengan suasana coffee shop, Dapur Neka ini buka dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Dan seharga pun sangat bersahabat, mulai dari Rp8.000 hingga Rp30.000. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
baru di iNews.